isi fla durian ya teman-teman. Inovasi baru dong yang pastinya. Biasanya roti manis itu pakai isian selai, coklat atau rasa-rasa. Di sini aku pakai isian fla durian ya teman-teman. Yang fla duriannya itu aku bikin sendiri, dan ini tuh asli pakai durian, daging durian ya teman-teman, bukan pakai rasa-rasa, bukan pakai perisa atau pasta durian. Nah, kita akan lihat ya teman-teman tekstur rotinya, empuk banget ya teman-teman pastinya. Kemudian akan aku coba belah. Nah, tuh hasilnya. Ini tuh pastinya empuk banget ya teman-teman, enak banget. Kalau teman-teman pengen tahu resepnya dan cara membuatnya, stay tune terus ya. Jangan di skip videonya biar paham dan mengerti semuanya ya teman-teman, tidak ada yang ketinggalan, dan rotinya juga empuk banget. Selamat menonton dan enjoy. Bahan-bahan untuk fla duriannya di sini saya sudah punya 250 gram daging durian, 250 ml susu UHT, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan maizena, setengah sendok makan tepung terigu. Dan untuk bahan roti manisnya di sini saya sudah punya 500 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram margarin mix butter ya teman-teman, 5 gram garam, 30 gram susu bubuk, 9 gram ragi, 2 gram bread improver, 3 sendok makan gula pasir, susu UHT yang sudah dicampur sama kuning telur, 2 butir kuning telur, dan air. Dan untuk langkah awalnya di sini saya akan membuat fla duriannya dulu ya teman-teman. Kita akan masak fla duriannya ya teman-teman. Kita masukkan semua bahan-bahannya tadi. Ada 250 gram daging durian, kemudian gula, tepung maizena, sama tepung terigu, dan terakhir susu UHT ya teman-teman. Sebelum kita nyalakan kompornya, kita akan aduk-aduk terlebih dahulu biar rata. Kayak gini ya teman-teman, kita ratakan aja. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata kayak gini, kita akan nyalakan kompornya pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya biar tidak gosong. Kita masak hingga mengental ya teman-teman. Ini udah hampir jadi ya teman-teman. Kita aduk aja terus. Kita aduk-aduk terus biar tidak ada yang menggumpal dan gosong. Kayak gini.
Setelah blub-blub kayak gini, tandanya sudah matang ya teman-teman. Tuh kan, sudah jadi dan mengental cantik. Kemudian apinya kita matikan. Kita matikan apinya ya teman-teman. Nah, sembari nunggu flanya ini dingin, kita akan bikin adonan rotinya ya teman-teman. Untuk tahap awal pembuatan roti, kita masukkan tepung terigunya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Kemudian susu bubuk, gula, dagingnya kita masukkan di akhir ya teman-teman, biar tidak cepat panas. Gula, kemudian susu cair dan kuning telur. Ini. Lalu setelah kayak gini kita mixer ya teman-teman. Margarin dimasukkan di akhir ya teman-teman. Dan meskipun kita pakai mixer begini ya, kita itu kalau bikin roti nggak bisa langsung ditinggalkan, mixer berjalan sendiri seperti bikin bolu itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi ini adonannya harus dibolak-balik biar atas dan bawah itu sama-sama kalis elastis ya teman-teman. Ini akan kita balik teman-teman. Kita balik ini kayak gini. Aku tadi masukkan raginya itu di belakangan ya teman-teman, di akhir. Biar apa? Biar tidak cepat panas. Ini adonannya, jadi aku masukkan sekarang ragi sama bread in prover. Kita mixer kembali sampai kalis elastis. Lagi ya teman-teman, kayak tadi, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Kalau kita mixernya langsung dibiarkan gitu aja, itu bisa-bisa kalisnya itu tidak merata teman-teman. Yang atas itu nggak bisa kalis. Kalau kita langsung mixer didiamkan begitu saja, itu nggak bisa kalis yang atas. Jadi yang kalisnya itu yang bawahnya aja. Nah setelah kayak gini, aku kasih minyak goreng kira-kira itu 1 sendok makan ya teman-teman, kurang lebih. Nah, fungsinya apa minyak goreng di sini? Biar adonan itu licin dan bikin cepet kalis ya teman-teman. Kita mixer kembali.
udah jadi kayak gini ya teman-teman. Ini udah tanda-tandanya kalis elastis dan siap digunakan buat bikin roti. Sebenarnya proses bikin roti sama donat itu hampir sama ya teman-teman, sama tadi, karena waktu masukkan air sama margarin itu nggak kesut, jadi saya jelaskan ya teman-teman. Sebenarnya tuh sama ya prosesnya bikin roti sama donat, tapi kalau roti ini, kalau roti manis itu adonannya wajib kalis elastis kayak gini. Kalau donat itu kan cuma kalis aja, kalau roti itu harus kalis elastis ya teman-teman. Bedanya cuma di situ aja. Kita lanjut akan timbang adonan ya teman-teman. Adonan itu ya teman-teman, jangan berpatok sama air, jangan berpatok sama takaran ya teman-teman, karena besar kecil telur itu tidak sama ya teman-teman. Jadi kalau telurnya itu agak besar, itu bisa bikin pemakaian air itu lebih sedikit. Ini tadi aku masih ada sisa ya teman-teman, dari 175 ml air itu masih ada sisa ya teman-teman. Tapi adonannya ini sudah bagus, ini sudah jadi. Berarti kalau gitu tadi aku pakai telur yang agak besar-besar ya teman-teman. Nah sekarang kita akan timbang adonan 25 graman. Enak banget ya teman-teman, kalau adonan sudah kalis elastis itu tuh kan mulus, dipegang pun nggak lengket, jadi enak ya teman-teman. Ini kalis elastis, kita timbang per 25 gram. Ini tadi total ngulennya itu 20 menit kurang lebih ya teman-teman. Setelah margarin masuk itu 20 menitan. Kalau ngadon itu, kalau bisa kita timer ya teman-teman, jangan sampai setelah margarin masuk itu kita ngadonnya mixing sampai 20 menit lebih, itu nggak bagus ya teman-teman, karena bisa-bisa adonannya itu panas proses pengembangan saat di mixing dan membuat adonannya itu rusak. Jadi kalau bisa, kalau waktu mixing itu di timer ya teman-teman, jangan sampai lebih dari 20 menit. Kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai semua ditimbang ya teman-teman, kemudian habis ini akan aku rounding dan aku masukkan ke dalam cup ini ya teman-teman. Ini aku udah punya cup berukuran 8 cm diameter bawah ya teman-teman. Kita akan rounding per cup, kita isi 3-3 ya teman-teman, karena aku di sini pengen hasilnya yang besar. Kita rounding seperti biasa ya teman-teman, kayak gini. Kita masukkan dalam cup.
begini ya teman-teman. Tuh, setelah kayak gini kemudian kita sisihkan. Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai di rounding kayak gini ya teman-teman, kemudian akan aku proofing sekitar 60 sampai 90 menit ya teman-teman. Nunggu sampai rotinya ini mengembang dengan sempurna sebelum masuk ke oven. Nah, kalau rotinya udah mengembang seperti ini, itu tandanya udah siap untuk di oven ya teman-teman. Aku akan nyalakan ovennya. Di sini aku pakai api atas bawah, suhu 180 derajat. Kita panaskan 10 menit kurang lebih ya teman-teman, biar panasnya merata. Sembari nunggu ovennya panas, kita akan olesi roti dengan susu cair ya teman-teman. Kita kasih olesan susu cair di atasnya sampai merata. Di sini aku pakai UHT ya teman-teman. Di sini karena aku buat konsumsi pribadi, jadi aku bikin dog yang agak besar ya teman-teman. Mungkin ini pasnya dog 20-an kali ya teman-teman. Ini kelihatannya kayak agak kebesaran. Kalau teman-teman mau dijual, isinya dog 20 graman, diisi 3 kayak gini. Kita ratakan semuanya permukaannya dengan susu cair. Setelah kayak gini, aku akan kasih topping keju baru di atasnya ya teman-teman. Kasih topping keju.
setelah kayak gini, ini siap dipanggang ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam loyang. Setelah kayak gini, kemudian siap buat masukkan ke dalam oven ya teman-teman. Kita panggang suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit.
dengerin video saya ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.